Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahri ummati. Sadaqallahu sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengurus DKM Masjid Jami'ul Ittihad rahimakumullah, para orang tua kami yang hadir, para hujat, tokoh masyarakat yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puja, puji, tasyakkur bi nikmah kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat umur di dalam keberkahan. Karena umur kita alhamdulillah kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Maka tanda umur yang barokah adalah umur yang dipergunakan dalam kebaikan. Juga nikmat kita diberikan sehat walafiat. Tentunya tidak ada kalimat yang pantas kecuali kita bertahmid. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Karena kalimat ini apabila kita baca bisa mengalahkan daripada kekayaan harta benda yang kita miliki di dunia ini. Jadi kalau ada orang kaya raya, hartawan, jutawan, uangnya banyak, hartanya berlimpah, kalau lisannya tidak pernah mengucapkan tahmid, dia tidak pernah memuji Allah, maka secara zahir walaupun dia kaya, tapi dia tidak berharga di sisi Allah. Dia miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada hamba Allah mungkin dari segi materi dia serba kekurangan, tapi tidak pernah dia luput kecuali terus memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, memuji Allah dalam kondisi, dalam keadaan apapun, dimanapun, dia senantiasa terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah dikasih nikmat umur, alhamdulillah dikasih nikmat sehat, alhamdulillah diberikan nikmat kesempatan, luang waktu, alhamdulillah. Sambil membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang usianya sama, umurnya sama, sudah kepala ya 6, sudah 60, sudah 65,
tapi dia masih jauh dengan rumah Allah, masih jauh dengan ibadah. Yang ada masih disibukkan dengan duniawi. Maka posisi kita saat memuji Allah, alhamdulillah, membayangkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang seusia dengan kita, lalu dia tidak memanfaatkan umur itu dengan baik, tapi masih disibukkan dengan duniawi, maka kita posisinya adalah lebih baik daripada mereka. Kita lebih untung karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih sibuk dengan duniawinya, masih sibuk menghitung uangnya, masih sibuk dia mengawasi harta bendanya, tapi dia melalaikan kewajibannya kepada Allah. Salatnya di akhir waktu, waktu-waktu tidak ada diisi dengan zikir kepada Allah. Memang secara materi dia punya, tapi secara nilai kebaikan di mata Allah dia sangat tidak memiliki daripada investasi akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, bukan tidak boleh kita mencari rezeki, mengais nafkah, harta benda, silakan. Tapi kita niatkan, ya Allah, aku mencari rezeki ini karena mengharapkan ridho-Mu. Ketika aku memperoleh rezeki yang berlimpah, aku pun tidak mau meninggalkan ibadah, dan aku pun mau harta ini ditasarufkan di jalan Allah supaya harta barokah. Walaupun sibuk bagaimanapun, ketika dengar ada azan dikumandangkan di masjid, dia tinggalkan itu aktivitasnya. Dia langsung mensucikan dirinya, dia langsung masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mengawali dengan salat tahiyatul masjid, lalu dilanjutkan dengan syukrul wudu, atau boleh syukrul wudu lalu tahiyatul masjid. Lalu kita pun senantiasa duduk niat i'tikaf di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesibukan kita selama sehari, maka bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih jaga iman, Allah masih jaga amal soleh, Allah masih memberikan kelebihan, keluasan rezeki kepadaku, ya Allah. Maka semestinya orang tadi lebih banyak lagi memuji Allah, karena dia diberikan kelebihan daripada yang lainnya. Jadi orang yang merugi itu adalah orang yang disibukkan dengan dunia, lupa akan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Kita ini butuh pertolongan dari Nabi Muhammad. Kapan berlakunya pertolongan dari Nabi Muhammad? Ya dari saat kita hidup sampai kita nanti menghadap Allah. Di antaranya ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini, di samping kita adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita berharap syafaat pertolongan dari Nabi dengan asbab kita ibadah. Ada ibadah yang mahdhah, yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan amalan yang sunnah, berarti dia bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia akan berhak memperoleh pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ibadah kita ini ya ada kaitannya dengan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dianjurkan jamaah rahimakumullah, usahakan kita ini jangan kurang beristighfar 100 kali, bersolawat 100 kali, lalu membaca tahlil 100 kali. Apalagi dalam kondisi, mohon maaf jamaah rahimakumullah, kalau kita menemui suatu keadaan yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan,
Bagi orang yang beriman tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Maka kata ulama, perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca silahkan jadi zikir itu 100 kali. Kalau tidak sempat boleh 3 kali. Setiap ba'da salat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka orang yang membaca kalimat tadi, cukup Allah sebagai penolong, dan sebaik-baik penolong adalah Allah. Maka orang yang membaca kalimat ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini doa dibaca ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Itu doanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Nabi pun suatu ketika mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan, beliau pun membaca doa ini. Dan ini berlaku bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Ya, kurang lebih ya 2 bulan lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Rajab ini ada doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dibaca selama masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umurku ketemu dengan bulan Ramadan. Ada apa 3 bulan ini sampai Nabi minta berkah? Ternyata di bulan Rajab ini, jamaah rahimakumullah, sesuai dengan huruf Rajab, itu rohnya mengandung makna rahmatullah. Huruf yang kedua adalah jim, raja, ja-nya bermakna jurhul abdi, ampunan Allah. Huruf yang ketiga adalah ba, bermakna birullah, kebaikan dari Allah. Jadi di bulan Rajab ini bulan penuh dengan rahmatnya Allah, penuh ampunan Allah, penuh dengan kebaikan dari Allah. Lalu siapa orang yang dapat itu? Orang yang menghidupkan amalan di bulan Rajab. Mungkin kita semua para hadirin tahu ada amalan atau zikir di bulan Rajab. Itu dibaca selama sebulan di bulan Rajab, pagi 70, sore menjelang maghrib 70. Kita semua udah hafal insyaallah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini zikirnya, Pak. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 3 kalimat ini. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya aku taubat kepadamu. Berarti kalau kita baca kalimat tadi itu sesuai dengan apa yang terkandung dalam makna Rajab. Dia akan dapat rahmatnya Allah, dapat daripada kebaikan dari Allah, juga dapat ampunan dari Allah. Itu dibaca pagi hari ba'da subuh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sambil dipegang tasbihnya 70. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sambil bayangin dosa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah sayangi aku, wa tub alayya, ya Allah aku taubat kepadamu. Maka orang yang membaca ini insyaallah dia akan dihapus dosanya oleh Allah, akan disayang sama Allah,
akan ditambah kebaikannya oleh Allah. Pagi sudah kita baca, sore menjelang maghrib kita pun zikir tadi, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Selama bulan Ramadan, selama bulan Rajab itu dibaca 1 bulan. Lalu jemaah rahimakumullah, ada amalan, ada zikir yang apabila dibaca di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu kalimatnya adalah Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Itu dibaca dalam sehari 100 kali. Ya, kalau memang kita bisa, boleh kita baca. Berarti dibagi itu dalam 5 waktu 20. Subhanallahil Hayyul Qayyum. Itu selama tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 11-nya sampai tanggal 20, Subhanallah Ahadis Somad. Dibaca juga ya. Sampai tanggal 20, dari tanggal 20 sampai 30, Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Dibaca 100 kali lagi. Itu amalan-amalan orang soleh. Kalau kita baca, insya Allah dapat keutamaan. Minimal tadi zikir kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kalau seandainya kita belum sempat mengamalkan tadi, minimal di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan, gak usah dihitung. Apa manfaatnya orang yang beristighfar kepada Allah? 1, orang yang beristighfar kepada Allah diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, orang yang istighfar mohon ampun kepada Allah, dia akan diberikan jalan di saat mengalami kesulitan hidup. Ada jalannya dari Allah. Gak mau berlama-lama itu kesulitan itu pada hamba tadi yang beristighfar, langsung diberesin sama Allah masalahnya. Lalu orang yang beristighfar kepada Allah akan dilapangkan dadanya, akan diberikan ketenangan jiwa, Pak. Adem hatinya. Gak ada keluh kesah. Orang istighfar itu enak dibawanya, enteng. Gak ada kekhawatiran, karena yakin kepada Allah dengan keutamaan zikir tadi, dengan istighfar tadi. Lalu orang yang istighfar, Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kita ini kan nggak tahu, Pak, mengenai tentang rezeki itu kan gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan itu datangnya rezeki. Lalu berapa banyaknya rezeki yang Allah kasih kepada hambanya. Dengan asbab apa Allah berikan rezeki kepada hambanya, itu semuanya rahasia Allah. Karena rezeki itu adalah rahasia, rezeki itu adalah pemberian dari Allah, maka kita pun terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki, yang membagi rezeki, dengan disibukkan beristighfar mohon ampun kepada Allah. Karena kata Nabi, bisa jadi penghalang datangnya rezeki itu karena dosa kita. Upaya usaha sudah kita jalani, sudah kita lakukan, tapi selalu menemui kebuntuan. Perlu koreksi, bisa jadi karena kita banyak berbuat dosa kepada Allah, karena kita masih gemar berbuat maksiat kepada Allah, sehingga rezeki itu masih terhalang, rezeki itu masih dihambat oleh Allah, tidak cepat diturunkan kepada hamba tadi. Makanya gapailah rezeki itu melalui asbab istighfar. Jamaah rahimakumullah, bahkan di bulan Rajab ini Nabi sampaikan, usahakan kalau kita hafal Sayyidul Istighfar, baca Sayyidul Istighfar. Makanya istighfar itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kalau yang pendek Astagfirullahaladzim, itu pendek. Ada yang agak sedang, yang dibaca setiap habis sholat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu sedang. Nah yang panjangnya Allahumma anta rabbi, itu Sayyidul Istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Dibaca selama bulan Rajab, pagi sekali, sore sekali. Saya baca dalam kitab, hadirin, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pagi hari, ini Allah jamin dia dikasih tiket surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak ada umur, di hari itu sehabis membaca sayyidul istighfar, maka Allah sudah menjamin dia sudah megang tiket menuju surga. Kata ulama, insya Allah tanda alamatus sa'adah husnul khotimah adalah orang yang mendawamkan sayyidul istighfar. Dibaca pagi satu kali, terus sorenya satu kali. Orang yang membaca sayyidul istighfar, dia dikasih tiket surganya Allah. Jadi kalau 24 jam kita baca 2 kali saja tuh, berarti udah dapat jaminan. Boleh kita baca Pak, kalau ada ya tulisan sayyidul istighfar, ya silahkan dibaca, diamalkan. Beda dengan orang yang mengamalkan dikir-dikir, amalan-amalan dari Nabi Muhammad, hidupnya insya Allah dia akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah. Maka sibukkan di bulan ini dengan memperbanyak tilawah Quran. Silakan yang suka baca Quran, banyakin. Kalau sebelum Rajab kita mungkin ya setiap ba'da sholat ibaratnya 1 ain ya, atau 50 ayat ditambah lagi. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi usahakan jangan sampai tidak membaca Quran. Apalagi rumah kita jemaah rahimakumullah itu butuh yang namanya tilawah Quran. Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu bukan karena banyak lampu, tapi penerangan yang ada di rumah kita, kata Nabi, bisalah, dengan sholat sunnah. Kalau sholat fardu laki-laki itu kudu ke masjid. Baik itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, ya semuanya sepakat sholat berjamaah itu sangat diutamakan 27 derajat. Yang namanya sholat ini Pak nggak main-main ini, ya usahanya juga Nabi Allahu Akbar itu. Turun wahyunya bukan di bumi Pak. Kalau zakat, haji, jihad, ya kan, itu di bumi. Tapi sholat diundang itu Nabi Muhammad ke langit Pak. Peristiwa tadi yang saya bacakan ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad lailan pada suatu malam. Kenapa Nabi di Isra Mi'rajkannya malam hari? Karena memang perjalanan malam itu sangat tenang. Di saat orang pada istirahat tidur. Makanya dulu Nabi Musa Pak, waktu dikejar Fir'aun malam berangkatnya. Gak taunya ketahuan juga Pak, dikejar juga Fir'aun. Iya, untung Nabi Musa. Nabi Musa itu dapat gelar jamaah rahimakumullah, dia adalah kalimullah. Orang yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika dikejar di Laut Merah jamaah rahimakumullah, itulah kehebatan para nabi dan rasulnya Allah. Enggak bakal itu buntu, enggak bakal itu mentok. Pasti ada solusi dari Allah. Karena itu orang yang dipilih sama Allah.
pasti dapat pertolongan dari Allah. Dalam kondisi kepepet, pengikutnya Nabi Musa sedikit, hadirin. Sementara Fir'aun bala tentaranya yang mengendarai kuda yang luar biasa. Maka kata kaumnya Nabi Musa, gimana nih wahai Nabi Allah Musa, no di belakang Fir'aun udah ngejar kita. Maka kata Nabi Allah Musa, enggak usah khawatir, Allah pasti nolong kita. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Maka laut itu bisa membelah jadi dua, jadi jalan yang luar biasa luas. Nyaman bagi Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa berjalan itu jamaah rahimakumullah di tengah laut, dibikin jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanan kirinya ada laut. Dan umatnya Nabi Musa saat itu menyaksikan luar biasa ombak di samping. Nabi Musa nyaman dengan kaumnya. Sampailah di pinggiran jamaah rahimakumullah, Fir'aun bala tentaranya langsung ngejar Nabi Musa. Di tengah laut disatukan kembali itu lautnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Saat itu Fir'aun menyatakan, amana bi Rabbi Musa wa Harun. Orang baru dalam kondisi kepepet, mau mati dia. Dia berkata, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka dalam suatu cerita itu malaikat Jibril kesel, Pak. Langsung dilepin, Pak. Kepalanya Fir'aun itu ditenet itu. Ya diamblesin nama Jibril alaihissalam. Saking keselnya. Iya, langsung dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Dengan paksa, hadirin. Mati, Pak. Fir'aun yang ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ya memang itulah orang kalau dikasih kelebihan sama Allah yang sebenarnya dari Allah. Kadang orang lupa diri. Fir'aun itu semasa hidupnya jamaah rahimahullah enggak pernah sakit sekalipun. Sampai sakit kepala enggak pernah ngalamin Fir'aun. Allahu Akbar. Enggak pernah sakit gatelan sekalipun enggak pernah. Meriang enggak pernah. Flu enggak pernah. Itulah karena dia ngerasa dirinya hebat, enggak pernah sakit, yang aku Tuhan. Dan Allah uji tuh Fir'aun punya keistimewaan. Apa yang diminta dikasih sama Allah. Apa aja luar biasa keistimewaannya. Cuman karena sombong dia menantang Allah, ngaku dirinya sebagai Tuhan, maka mati itu Fir'aun. Ada di dalam laut, ditenggelamin nama Allah. Habis semua pasukannya. Dan itu diabadikan oleh Allah. Nanti akhir zaman jasad Fir'aun akan diketemukan dalam kondisi utuh dan menjadi ayat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan muminya ada. Begitupun Qarun. Qarun sama orang yang cinta terhadap dunia yang berlebihan. Makanya dunia ini, mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah, bukan kita enggak boleh senang sama dunia, boleh, tapi ala kadarnya. Dunia cukup hanya digenggam tangan saja. Secara zahir kita nikmati, tapi batin yang cukup adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah yang abadi cintanya, yang kita bawa nanti di alam kubur, sampai di alam mahsyar, sampai di alam sirat, sampai kita ditentukan sama Allah antara jannah dan nar. Makanya boleh kita cinta terhadap dunia, tapi sekedarnya saja, karena bakal ditinggal. Kadang orang saking demennya sama dunia sampai lupa diri, lupa keluarga, lupa sahabat, lupa sanak famili. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan dunia, karena orang kalau sudah cinta terhadap dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, akan lupa kematian. Padahal yang namanya mati hadirin, itu setiap hari malaikat Israel datang ke rumah kita, setiap harinya 70 kali. Kita enggak aja Pak, enggak sadar aja kalau malaikat Israel saben hari Pak ngunjungin rumah kita 70 kali. Makanya mohon maaf yang orang yang walaupun di rumah usahakan kita dalam kondisi tertutup auratnya. Karena ada malaikat masuk ke rumah kita. Ya bukan hanya malaikat Israel saja hadirin, malaikat rahmat sama masuk ke rumah kita. Kecuali malaikat enggak masuk ke rumah kita kalau di rumah kita ada ya patung.
sesembahan orang di luar Islam, itu nggak bakal masuk. Terus lagi mohon maaf ada anjing, itu nggak bakal masuk. Bakal menjauh tuh malaikat rahmat. Tapi selama di rumah itu jemaah rahimakumullah, orangnya ahli ibadah, rumahnya dihidupkan dengan sholat sunnah, dia rajin baca Quran, banyak berzikir, banyak berdoa yang baik kepada Allah, maka malaikat rahmat itu subhanallah sering datang ke rumah kita hadirin. Suatu ketika ada sahabat sedang membaca Al-Quran surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai Muflihun. Ini 5 ayat hadirin dalam surah Al-Baqarah, usahakan dibaca. Kalau kita hafal nih menjelang tidur, makanya kan ada keterangannya seperti itu. Kalau kita rumahnya pengen damai, tenang, tentram, terutama orang yang pindah rumah tuh, rumah baru, bacain Al-Baqarah. Bacain Al-Baqarah. Tapi ulama itu sangat bijak. Bagaimana supaya orang tidak berat gitu kan? Maka diambillah awal, tengah, akhir. Ada Alif Lam Mim sampai Muflihun, ayat kursi tengah-tengah, terakhir lillahi ma fis samawati wa fil ardh sampai selesai. Itu di